Hai teman-teman, balik lagi di channel Ilmu Giziku. Nah, di sini pada video kali ini Ilmu Giziku akan membahas mengenai apa aja sih yang dilakuin selama PKL di rumah sakit. Yuk kita simak ya videonya. Nah, biar gampang, di sini Mimin bakal bagi nih yang kita lakuin. Yang pertama ada MSPM atau Manajemen Sistem Penyelenggaraan Makanan di Rumah Sakit, dan MAGK atau Manajemen Asuhan Gizi Klinis. Oke, kita lanjut ya. Jadi yang pertama mulai dulu nih dari MSPM. Jadi di MSPM ini kita ngapain sih? Oke, jadi selama MSPM itu kita akan masuk ke dapur rumah sakitnya. Nah, tujuannya itu kita buat laporan kan pastinya. Nah, laporan untuk MSPM kalau Mimin kemarin waktu MSPM itu ada 3 hal yang dilakuin. Yang pertama kita buat laporan besar. Jadi laporan besar itu isinya lengkap banget deh. Pokoknya mulai dari input, proses, output itu semua kita catet. Terus habis itu outcome-nya juga yang pastinya kita cari tahu kan, kita tanya di AG sana. Anggaran belanja, terus standar menu. Habis itu sistem kerjanya gimana, tenaga kerjanya gimana, suhu ruangannya gimana. Itu semuanya kita laporin. Jadi kayak benar-benar detail banget kita masukin ke laporan besar. Nah, terus habis itu kita juga belajar juga kan otomatis buat nganggarin anggaran makanan. Terus di setiap gimana ya, jadi kan di dapur itu kan ada beberapa ruangan lagi. Ada ruangan sonde, terus ada ruangan buat makanan khusus diet, makanan biasa gitu. Jadi kita nanti bakal belajar juga di situ gitu. Nah, jadi kalau misalnya MSPM ini tuh bener-bener ya, kita bener-bener ngeliat dan bantuin juga masak, ngorsiin makanan, pokoknya semuanya deh. Dan itu dapur rumah sakit biasanya luas banget dan itu capek banget sebenarnya. Oke, kita lanjut ya. Yang kedua, kita akan modifikasi resep. Jadi nanti setiap instansi itu biasanya dikasih pembimbing buat ngebimbing kita buat laporan kan. Nah, itu biasanya kita sebenarnya modifikasi resep ini seharusnya kita pilih makanan yang dia itu banyak banget sisanya. Jadi kita lakuin modifikasi supaya makanan itu tuh nggak bersisa banyak lagi gitu. Nah, tapi biasanya itu dibantu juga sama pembimbing dari rumah sakitnya. Jadi dia yang ngasih kita ini menu yang perlu dimodifikasi gitu. Jadi di situ kita akan modifikasi menunya supaya menu itu tuh kira-kira tuh bisa lebih banyak dikonsumsi daripada menu yang sebelumnya. Nah, biasanya ini dilakukan uji organoleptik. Kalau kemarin sih uji organoleptiknya itu sama ahli gizi di dapur sama ahli gizi di ruangan. Jadi mereka bakal uji tuh. Jadi kita akan kasihkan formulirnya biar mereka tuh bisa ngasih kritik, saran, sekaligus ngelakuin uji organoleptiknya. Nah, terus itu nanti dibuat laporan juga. Dan yang terakhir ada HCCP. Nah, ini HCCP ini kita akan ngeliat proses bahan makanan masuk. Jadi tuh pagi banget tuh kita ngeliat bahan makanannya tuh diantar sampai dia masuk, ditimbang, dilihat spesifikasinya, itu semua nanti kita bakal bantuin bahkan sampai makanan itu diporsiin dan pramusajinya juga kita perhatiin gitu, higien sanitasinya. Jadi benar-benar detail juga sih sebenarnya CCP dan itu dibuat laporannya. Oke, kita lanjut ya ke MAGK. Gimana nih MAGK? Nah, kalau MAGK sebenarnya ini lebih individual ya. Oh iya, tadi sebenarnya MSPM itu berkelompok, tapi ada juga sih rumah sakit yang nggak mau berkelompok. Jadi masing-masing gitu. Nah, kalau di MAGK itu benar-benar individu, kita nyari pasien, terus kita screening, kita melakukan langkah-langkah PAGT lah gitu. Jadi ini biasanya kita bakal dikasih pembimbing dari rumah sakit, dari ahli gizinya 1. Nah, jadi masing-masing orang bakal dapat 1 orang pembimbing. Dan jumlah kasusnya ini tergantung dari kampus kita dan kesepakatannya sama instansi rumah sakit kita. Nah,
kalau untuk kasus besar sama kasus kecil itu bedanya apa? Jadi kalau kasus besar itu biasanya ada intervensinya 3 hari kita bakal ngelakuin pemorfian makanan buat pasien kita. Kalau kasus kecil itu biasanya cuma sampai monef doang. Nah, biasanya di MAGK ini kan masing-masing orang udah dapat pembimbing kan. Pembimbing itu buat ngebimbing buat laporan. Tapi selama kita di rumah sakit kan biasanya muter tuh, misalnya aku lantai 1, teman aku lantai 2. Jadi di setiap lantai di rumah sakit biasanya ada ahli gizi ruangannya gitu. Jadi nanti kalau misalnya kita mau pergi ke ruangan lantai 1 misalnya, ya udah berarti kita hubunginnya ahli gizi yang ada di lantai 1 buat nemenin kita. Jadi biasanya kita datang nih ke ahli gizinya dulu dengan sopan pastinya kan, namanya juga mahasiswa PKL. Nah terus kita minta pasien yang kira-kira tuh bisa kita lakuin screening gitu. Nah biasanya nanti ditanya buat kasus besar apa kasus kecil. Nanti kita biasanya orang-orang sih duluinnya kasus besar dulu karena emang kasus besar kan lumayan langka kan. Jadi biasanya orang bilang kasus besar dulu. Pokoknya kalau misalnya udah PKL nih, nanti bakal ngerasain deh susahnya nyari kasus besar itu karena kemungkinan pasien pulang atau pasiennya meninggal kan itu bakal bener-bener kelihatan lah waktu pas kita lagi PKL MAGK ini. Nah terus abis kita udah minta kasusnya, nanti si ahli gizinya itu akan nganterin kita ke ruangan pasiennya. Terus ahli gizinya bakal jelasin ini mahasiswa PKL mau melakukan bla bla bla. Ya udah abis itu kita nanti bakal screening pasien ulang. Jadi kalau misalnya di rumah sakit kemarin sih disuruh ulang semua sih, pengukuran antropometri diulang. Pokoknya kita nggak boleh deh ngikutin screening yang udah pernah dilakuin sama ahli gizinya gitu. Nah nanti setelah udah selesai nih kita screening, kalau untuk kasus besar kan nanti ada intervensi kan. Nah intervensinya itu kita buat menu dia selama 3 hari. Otomatis kan kita harus hari itu juga buat konsultasi ke ahli gizi ruangan dulu. Ahli gizi ruangan kita minta pendapat gitu kan. Jadi kita hitung dulu tuh rumus kebutuhan gizinya tuh udah dapet tuh energinya misalnya. Ntar kita konsultasiin lagi sama si pembimbing ruangannya, baru kita ngomong ke pembimbing kita sendiri kalau kita udah dapet kasus besar, soalnya gini gitu. Jadi nanti dibimbing lagi gitu sama pembimbing pribadi. Terus habis itu setelah udah selesai nih, udah ACC, kan harus di ACC dulu kan perhitungan kalorinya, udah di ACC sama ahli gizi pembimbing kita, itu kita biasanya besok pagi atau mungkin sorenya nih, kita screeningnya tadi siang, terus sore udah ACC menunya, ya udah langsung boleh buat tuh kita. Nanti kita cari tempat makannya kan biasanya ada tempat makan Tupperware gitu atau mungkin piring makan kan. Nah gitu. Terus kita nanti bakal ambil namanya sesuai sama ruangannya. Nah itu kita sendiri yang bakal ngukur gitu. Jadi timbangan makanan juga perlu waktu PKL rumah sakit. Terus habis kita timbang, kita ngasih, kita yang nganter. Kenapa? Karena jadi selama intervensi kan kita juga ngeliat kan asupan makan dia kayak gimana. Jadi otomatis kita harus nyatet tuh perkembangan per hari dia gimana, apakah makanannya habis gitu. Jadi bener-bener harus datang gitu. Dan usahain juga kan biasanya nanti ada sisa kan. Kadang kan ada sisa makanan. Nah sisa makanannya itu diukur, ditimbang juga. Kalau misalnya kita nggak datang ke ruangannya, maksudnya pramusajinya gitu yang nganterin, nanti malah dibuang, takutnya sisanya dibuang gitu. Jadi usahain waktu nganterin ada, waktu pas mau dicuci juga ada gitu. Walaupun sebenarnya kalau di Tupperware-nya itu biasanya udah ditulis kalau ini tuh kasus jangan dibuang gitu. Jadi tetap aja khawatir. Jadi diikutin lah terus kasus besar itu sampai 3 hari. Kita catat perkembangannya, monefnya kayak gimana.
Udah gitu kita langsung ke pembimbing lagi kalau misalnya laporannya udah selesai. Dan kalau misalnya kasus besar itu kekurangannya, bukan kekurangan sih, hambatan dari kasus besar itu ya pasiennya, karena pasiennya ini biasanya cepet pulang. Iya, atau maaf ada yang meninggal, soalnya emang kalau misalnya rumah sakit tipe A kan itu benar-benar kompleks penyakitnya, kayak dia penyakit DM tapi dia punya hipertensi dan dia stroke juga gitu. Jadi kompleks, nggak penyakit satu gitu. Jadi minimal 3, 5 gitu. Jadi udah nggak asing lagi tuh penyakit-penyakit kalau misalnya setelah dari PKL rumah sakit ini. Nah, terus kalau untuk di laporannya itu misalnya ada 5 jenis penyakit tuh dalam satu pasien, itu jelasin 5-5-nya. Berhubungan apa, obat-obatnya apa, misalnya DM, insulinnya tuh apa, ditulis semua. Biokimianya selama 3 hari ditulis. Ya pokoknya selengkap-lengkapnya data itu semua ditulis kalau di kasus besar. Nah, terus untuk di kasus kecil itu biasanya disebut kasus harian juga sih. Jadi kalau di kasus kecilnya itu sebenarnya cuma 1 hari. Jadi 1 hari sebenarnya udah sampai selesai monef, dan ya lebih gampang sih daripada kasus besar. Tapi setiap kali selesai kasus kecil itu, kalau Mimin sih kemarin langsung ke pembimbing buat minta pendapat sama ACC kasus juga gitu. Jadi nggak numpuk nanti di akhir. Biasanya ada juga sih yang nunggu sampai sejumlah kasus dulu baru dia datengin pembimbing. Tapi kalau Mimin kemarin satu-satu. Jadi kalau udah dapat langsung ke pembimbing. Jadi cepet kelar gitu kasus-kasusnya. Jadi sarannya kayak gitu aja sih. Terus satu lagi nih, kalau misalnya MAGK itu kan nanti melakukan pengukuran sebenarnya pengukuran berat badan, tinggi badan, tapi biasanya dari rumah sakit tuh mau juga tahu kita tuh bisa ngukur lila, panjang depa, sama tinggi lutut atau enggak. Nah, biasanya nanti tetap disuruh tuh buat ngukur, buat melakukan estimasi. Nah, rumusnya kemarin udah diposting ya di Instagram Ilmu Giziku buat estimasi tinggi lutut sama lila gitu. Jadi kemampuan antropometri, cara kita bicara sama pasien itu juga nanti dinilai sama ahli gizi yang di sana, karena mereka juga nanti ada sebelum kita MAGK tuh bakal ada ini dulu, penjelasan singkat dulu tentang screening, pengukuran antropometri, pokoknya semuanya deh. Jadi benar-benar dapat pelajaran di sini di MAGK ini gitu. Nah, terus kan udah tuh tadi ya tentang gambarannya. Terus waktunya sebenarnya berapa lama sih? Nah, ini tergantung dari kebijakan kampus juga, dari prodi juga. Misalnya D3, D4, S1 itu biasanya beda-beda juga jumlah harinya. Jadi ini tergantung ya, aku nggak bisa jelasin juga berapa lama. Kalau misalnya kemarin sih aku 3 bulan gitu. Jadi gimana menurut kalian? Jangan lupa ya siapin dari sekarang, dan di video berikutnya Mimin juga akan ngejelasin nih ke kalian tentang rumus-rumus apa sih yang sering banget kita gunain nanti waktu pas PKL rumah sakit. Jadi ditunggu ya teman-teman untuk video berikutnya. Semoga sukses PKL rumah sakitnya. Oh iya teman-teman, jangan lupa ya buat follow Instagram Ilmu Giziku dan juga subscribe channel YouTube ini, oke? Terima kasih, bye-bye.